Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Maria Avianti Rodanliu, calon guru penggerak angkatan 9 unit Sekolah Dasar Katolik Kemiri, Kabupaten Flores Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa murid pasif dan motivasi belajar murid sangat rendah. Sebagai pendidik, saya selalu merasakan saat saya menyampaikan materi kepada anak-anak, kelihatannya kurang semangat. Dan ketika saya memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab pertanyaan saya dan meminta mereka untuk memberi pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebagai guru saya lebih dominan, lebih aktif dari murid. Artinya bahwa guru lebih banyak ceramah dan siswa hanya duduk dan mendengar. Yang ketiga, sebagai guru saya kurang memahami karakteristik setiap anak. Dalam kegiatan pembelajaran, saya selalu menyamaratakan kemampuan anak tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, satu hal yang menjadi kebiasaan saya yaitu selalu berkata kepada anak-anak, jika anak-anak patuh semua aturan, maka bisa juara dan naik kelas. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, hal yang pertama kali berubah dari diri saya, yaitu yang pertama, sebagai pendidik, saya harus lebih cermat melihat bakat anak dalam hal menuntun anak sesuai dengan kodrat. Artinya, ketika anak tidak menonjol pada satu sisi, kita harus menuntun, membimbing, menggali apa yang menjadi bakat anak. Kita bisa mulai melakukan riset atau penelitian. Yang kedua, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Artinya, apapun yang ada di lingkungan kita, baik saya sebagai guru maupun peserta didik, bisa memanfaatkan lingkungan itu sebagai sumber belajar. Ketiga, tidak memfokuskan pada penilaian kognitif anak. Artinya bahwa kita bisa menggali bakat dan keterampilan anak dan tetap memberikan penilaian kepada anak tersebut. Yang keempat, lebih memerdekakan anak dalam belajar. Artinya bahwa tidak adanya hukuman kepada anak-anak, karena jika itu terjadi, maka akan merampas kemerdekaan anak dalam belajar.
yang dapat saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan. Ini dikarenakan kodrat anak itu adalah bermain, sehingga dalam proses pembelajaran itu lebih bisa menyenangkan bagi anak-anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Artinya, saya sebagai guru selalu memberikan ruang, kesempatan agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mengembangkan bakat dan minat pada diri anak-anak tersebut. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang saya terapkan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar kelak mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, mendesain kelas menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Yang saya lakukan, misalnya, mengubah tata letak tempat duduk setiap siswa, membuat pojok baca, sehingga anak-anak boleh betah dan lebih semangat lagi dan nyaman berada di dalam kelas. Yang kelima, kegiatan pembelajaran dapat saya lakukan di luar kelas. Ini dilakukan dengan tujuan supaya dapat membangun semangat belajar anak serta bisa lebih mengenal lingkungan sekitar. Refleksi dari saya sebagai guru dan para peserta didik akan menerapkan konsep merdeka belajar dalam mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu untuk berkolaborasi. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, di antaranya yaitu pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan itu menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang berikut, pendidikan berfokus pada budi pekerti. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.